Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan berikut ini akan menyajikan pelaksanaan aksi perubahan dengan judul Pengembangan Infrastruktur Daerah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional atau PSN, yang kemudian disingkat dengan Manguntur. Jika ada yang belum tahu arti kata Manguntur, bisa dilihat dari sebuah tinjauan filosofis bahwa Manguntur adalah tempat di mana Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Mukti Palapa yang menjadi tonggak kejayaan Majapahit waktu itu. Aksi perubahan ini dilatar belakangi oleh terjadinya rencana pembangunan infrastruktur pusat dan daerah yang masih belum sinkron. Nah, ketidaksinkronan ini terjadi karena beberapa hal, mulai dari periodisasi dokumen yang berbeda, belum adanya prioritas yang sama, dan beberapa hal yang lain. Pada sisi yang lain, terjadi potensi akibat penetapan Proyek Strategis Nasional di DIY yang ditetapkan melalui 3 Perpres dan kemudian sudah diintegrasikan dengan RPJMN 2020 dan sampai ke 2024. Nah, seperti kita ketahui bersama, Proyek Strategis Nasional di DIY ada 6. Yang pertama adalah Bandara Yogyakarta International Airport, kemudian kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur, Jalan Tol Yogyakarta Solo, dan kemudian Jalan Tol Bawen Yogyakarta. Diteruskan dengan 2 PSN yang lain terkait dengan kereta api, yaitu adalah pembangunan akses kereta Kedundang ke Bandara YA, dan juga yang terakhir adalah elektrifikasi dari jalur kereta selatan yang sekarang ini sudah double track. Nanti kemudian akan difasilitasi dengan elektrifikasi. Nah, ini seperti kita lihat dalam gambar, Yogyakarta International Airport sudah di-launching untuk operasionalisasinya beberapa saat yang lalu. Demikian juga Borobudur sudah dilakukan beberapa intervensi untuk mendatangkan wisatawan mancanegara demi memenuhi target untuk devisa di tingkat nasional yang nanti berujung kepada perbaikan kesejahteraan di tingkat daerah. Nah, seperti terlihat juga di gambar adalah rencana trase atau jalur tol untuk Bawen Yogyakarta dan Yogyakarta Solo. Aksi perubahan ini sendiri merupakan bagian inovasi untuk memperbaiki ketidaksinkronan dokumen antara pusat dan daerah yang terjadi. Hasilnya nanti diharapkan adanya rumusan program kegiatan infrastruktur daerah yang mendukung Proyek Strategis Nasional yang kemudian bisa diintegrasikan dengan rencana pembangunan tahunan di DIY maupun nanti terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, rumusan ini juga nantinya dengan pendekatan tematik holistik, integratif, dan spasial diintegrasikan ke geoportal, di mana nanti bisa menjadi bagian sosialisasi baik ke investor, ke masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Aksi perubahan ini dilakukan untuk jangka pendek dengan melaksanakan 6 milestone, mulai dari persiapan, pembentukan tim perumus, pelaksanaan perumusan rencana program kegiatan, sampai dengan evaluasi dan penyusunan laporan untuk mencapai 2 output utama, yaitu dokumen perencanaan dan peta spasialnya. Berikut ini adalah gambaran pelaksanaan untuk milestone 1 berupa persiapan yang berlangsung di Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta, bidang sarana dan prasarana. Hasil dari milestone 1 adalah adanya kesepahaman terhadap pelaksanaan dan arti pentingnya aksi perubahan yang pada ujungnya nanti akan dilaksanakan tidak hanya oleh pemimpin aksi perubahan tetapi oleh personil di dalam organisasi yang ada. Milestone kedua
pembentukan tim perumus rencana program kegiatan pembangunan infrastruktur daerah pendukung PSN dimaksudkan untuk melakukan penyusunan bersama dengan OPD atau organisasi perangkat daerah terkait. Nah, hasil akhirnya adalah adanya surat keputusan Kepala Badan yang menetapkan tim perumus. Kemudian tim perumus tersebut berlanjut ke milestone ketiga untuk melaksanakan perumusan rencana program kegiatan. Sampai nanti muncul hasilnya dan kemudian ada beberapa perbaikan terhadap perumusan rencana program yang telah dilakukan. Adanya pandemi ini berkonsekuensi terhadap mekanisme pelaksanaan dari pelaksanaan perumusan ini yang kemudian menggunakan metode daring. Seperti terlihat di gambar, menggunakan platform online, rapat-rapat koordinasi dilakukan untuk menghasilkan perumusan rencana program kegiatan yang mendukung PSN. Demikian pula pada milestone ini keterlibatan dari kementerian lembaga menjadi bagian nilai tambah untuk melakukan sinkronisasi. Pada milestone berikutnya keempat, berupa finalisasi rumusan rencana program kegiatan adalah tahapan lanjutan dari milestone ketiga untuk kemudian dilakukan finalisasi oleh tim perumus maupun dari tim internal. Hasil dari milestone ini pada akhirnya adalah dokumen akhir yang nanti akan menjadi bahan penetapan dokumen resmi sebagai bagian dari output jangka pendek ini. Kemudian dari hasil rumusan di dokumen tersebut dilakukan pemetaan pada milestone kelima berupa pembuatan layer per rencana program per PSN dan kemudian juga dilakukan dengan integrasi keseluruhan layer yang ada. Seperti terlihat pada gambar, ini merupakan salah satu layer dukungan infrastruktur daerah untuk salah satu PSN dan kemudian hasil akhirnya diintegrasikan ke aplikasi Geoportal supaya kemudian pengampu kepentingan dapat mengakses terhadap peta-peta ini. Milestone terakhir dari pelaksanaan jangka pendek aksi perubahan ini adalah milestone ke-6 berupa evaluasi dan penyusunan laporan. Hasil keseluruhan pelaksanaan milestone kemudian dilakukan evaluasi di tingkat internal maupun ada beberapa perbaikan berupa rekomendasi dan beberapa hal lain yang digunakan untuk perbaikan. Nah, di dalam pelaksanaan milestone kemudian dirinci ke dalam matriks dan juga kemudian secara evaluasi keseluruhan didapatkan bahwa keseluruhan output utama dapat tercapai, namun di dalam prosesnya tentunya ada kendala yang kemudian bisa direspon dengan beberapa solusi-solusi atau adaptasi yang dilakukan baik oleh tim internal di bidang sarana prasarana maupun dari pemimpin aksi perubahan agar kemudian hasil yang diharapkan ini kemudian bisa tercapai dan pada akhirnya keseluruhan dari output-output ini memang bisa terselesaikan. Semoga dengan pelaksanaan aksi perubahan di jangka pendek ini dan kemudian dari output yang dihasilkan menjadi manfaat untuk kemudian diteruskan pada tahapan-tahapan berikutnya menjadi sesuatu hal yang real dan kemudian nantinya akan berdampak dan mempunyai manfaat bagi pembangunan daerah istimewa Yogyakarta khususnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat seperti yang diilustrasikan di dalam Sumpah Palapa yang sudah disebutkan di awal. Nah, simpulan keseluruhannya adalah bahwa output semuanya bisa tercapai, kemudian ada penyesuaian akibat dampak pandemi COVID, dan juga ada bahan masukan bagi kementerian lembaga
untuk melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan PSN atas dasar hasil dari sinkronisasi ini. Nah, sehingga dari kesimpulan-kesimpulan tadi, rekomendasi-rekomendasi yang kemudian sudah disusun untuk kemudian dapat diteruskan pada tahapan-tahapan lebih lanjut, sehingga nanti manfaatnya akan kemudian menjadi optimal. Demikian yang bisa kami sampaikan dari pelaksanaan aksi perubahan Manguntur ini.